Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Malang. Video ini dibuat untuk melaksanakan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Nur Faizin. Kami dari kelompok 10 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Seolah saja ini media video presentasi dari kami. Audio Jungle. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan mempersembahkan pantun. Sarapan makan nasi, cakep. Ditambah makan bakmi. Sebelum presentasi, perkenalkan kelompok kami. Baik, langsung saja. Yang pertama ada Lutfiana Amalia, lalu kemudian Niken Dwi Agustin, dan yang ketiga terakhir Nujarifah. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat. Jihad merupakan sebuah proses atau usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh demi mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Sedangkan radikalisme merupakan suatu paham yang menghasilkan sebuah perubahan atau pergantian terhadap suatu sistem masyarakat hingga ke akar-akarnya. Namun untuk lebih lengkapnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Dari beragam pendapat ahli yang kami rangkum, jihad adalah 1. Mencurahkan segala kemampuan dalam menghadapi kesulitan. 2. Usaha menjalankan perintah Allah dan menolak godaan serta ajakan zalim dan kufur. 3. Upaya sungguh-sungguh dan mengerahkan kemampuan untuk melawan musuh. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jihad adalah perjuangan yang dilakukan muslim dalam menyiarkan agama Islam atau perjuangan lainnya pada bidang kesehatan, pendidikan, moral, ekonomi, sosial budaya, politik, dan lain sebagainya. Perlu kita pahami kawan, bahwa jihad ini bukan perang yang seperti pertempuran untuk saling bunuh-membunuh, bukan. Namun, jihad ini lebih merujuk pada perjuangan. Yang hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran yakni surat Al-Hajj ayat 78, surat Al-Taubah ayat 73, surat Al-Baqarah 190 sampai 194, dan banyak surat lainnya yang secara lengkap menjelaskan mengenai jihad. Lalu, ragam jihad itu ada apa saja sih? Nah, secara umum, jihad terbagi menjadi 2, yakni ada jihad universal dan ada jihad kontekstual. Dalam surat An-Nahl ayat 110 dijelaskan bahwa sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar. Dari sini dapat kita ketahui bahwa jihad universal merujuk pada pengendalian hawa nafsu, sedangkan berjihad secara kontekstual dapat dilakukan dengan berjuang melawan setan dan juga jihad dalam perang atau jihad asghar serta ikhtiar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita bisa saja berjihad dengan membangun kehidupan sejahtera dan peradaban yang mulia. Seperti apa? Seperti kita bisa menyebarkan kebaikan, menyebar keadilan, dan lain sebagainya. Berpikir radikal ialah berpikir mendasar hingga ke akarnya. Kesalahan orang radikal adalah mereka menghendaki perubahan mendasar yang mereka inginkan, tetapi belum tentu pemikiran itu disetujui oleh orang lain, serta mereka berpikir tanpa mempertimbangkan dampaknya dan menghalalkan segala cara dengan kekerasan.
Radikalisme tidak ada kaitannya dengan agama, dan bahkan mereka itu saling bertentangan. Radikalisme merupakan paham yang cara berpikir dan bertindak yang menginginkan perubahan sosial, politis, ekonomi, agama dengan cara yang ekstrim atau berlebihan dan bahkan menggunakan kekerasan. Lalu pertanyaannya, apakah orang yang berpikir radikal pasti bertindak radikal? Bagaimana teman-teman? Jawabannya tidak. Orang berpikiran radikal jika ia memiliki kebijaksanaan akan memilih langkah yang gradual di dalam realisasikan gagasan radikal yang dimilikinya dengan dia itu menyesuaikan dengan kondisi sosial di sekitar. Nah, jadi kesimpulannya, berpikir radikal itu boleh-boleh saja, asalkan pemikirannya bersifat ideologis dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Menurut Abdurrahman Mas'ud, terdapat dua alasan terbentuknya kelompok radikalisme. Pertama, penganut Islam garis keras yang berlebihan. Dua, pemahaman agama yang dangkal. Sedangkan menurut Asyumardi, terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni adanya penyimpangan norma agama, sedangkan faktor eksternal yakni adanya sikap represif penguasa terhadap kelompok Islam. Misalnya, contohnya begini. Ada krisis kepemimpinan masa Orde Baru sehingga menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa munculnya radikalisme agama dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks dan pelik, yang mencakup permasalahan sosial politis, ekonomi, penegakan hukum, dan tentu saja pemahaman agama yang sangat dangkal. Mayoritas umat Islam adalah moderat dan cinta damai yang menjadi bukti bahwa kesalahan itu terletak pada pemahaman terhadap agama dan bukan agama itu sendiri. Yang selanjutnya, radikalisme di perguruan tinggi. Tidak menutup kemungkinan semua orang dapat melakukan tindakan radikal dengan alasan jihad. Begitu pula dengan orang-orang yang berada di lingkup perguruan tinggi. Nah, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka menghentikan tindakan radikalisme. Di antaranya yaitu, yang pertama dengan melakukan review kurikulum, yang kedua seleksi tenaga pendidik, yang ketiga diskusi publik, dan yang keempat dengan melakukan kerjasama dengan organisasi keagamaan. Selanjutnya, Islam rahmatan lil alamin dan Islam moderat. Islam moderat ini merupakan sebuah pemahaman untuk melakukan dakwah Islam dengan mengandung rasa toleransi, menentang liberal dan juga radikal. Dua makna Islam moderat yaitu menghindari perilaku ekstrim dan memilih jalan tengah. Nah, Islam moderat ini mempercayai bahwa segala perbedaan dan keberagaman yang ada itu bersifat wajar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.